Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rijal, pimpin doa, maju ke depan nak. Duduk sikap dulu, siapkan temannya, lalu pimpin doa. Silakan Rijal. Duduk sikap siap. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Rijal, silahkan kembali. Baik, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan belum? Sudah. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Afifah Nahda Rafanda, Afifah Nahda, Afifah Septiani, Ahmad Rijal Bagas, Aurel Ayu, Reira Hana, Erina Karin, Fatina Alia, Fazrul Amilin, Eli Aulia, Indri, Muhammad Haikal, Muhammad Riki Acan, Najwa Kaila, Sambita. Baik, alhamdulillah hari ini masuk semua, berarti anak-anak hari ini sehat semua dan siap mengikuti pelajaran. Untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, dengan judul Berkibarlah Benderaku. Anak-anak boleh berdiri, kita nyanyi bersama ya. Semangat yuk, semangat. Berkibarlah benderaku, lambang putih dan merah, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang terlihat, berkibarlah selama-lamanya. Oke, boleh duduk. Baik, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, apakah kalian siap belajar hari ini? Siap. Sebelumnya Ibu punya pertanyaan sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini. Apakah anak-anak Ibu lihat kipas yang ada di depan? Bisa dilihat? Apakah kipasnya sedang berputar? Kira-kira apa yang menyebabkan kipas di depan bisa berputar? Karena ada listrik? Oh ya, benar, karena ada listriknya. Selanjutnya, lampu di kelas ini kan mati. Ibu akan menyalakan. Jika ini dinyalakan, apa yang terjadi? Apa yang kalian lihat? Cahaya, benar, cahaya. Jadi kipas berputar karena listrik. Baik. Lampu bisa mengeluarkan cahaya. Biar tambah semangat, sebelum kita masuk ke kegiatan inti hari ini, kita melakukan ice breaking. Anak-anak boleh berdiri lagi. Kita bergoyang, boleh semuanya bergerak ya.
silakan duduk. Nah, Ibu merasakan semangat dari anak-anak semua. Jadi, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk energi di sekitar kita, ya. Ibu akan menampilkan sebuah video. Anak-anak boleh mengeluarkan buku tulisnya dan silahkan dicatat hal-hal yang penting atau sesuatu yang belum kalian pahami dari video yang sudah Ibu tayangkan. Sudah dilakukan semua lah tulisnya? Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA kelas 3, bab 4, berkenaan dengan energi. Topik A, tentang energi di sekitar kita. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami pemadaman listrik di rumah? Saat itu, benda apa saja yang menjadi tidak bisa berfungsi? Listrik adalah salah satu bentuk energi. Manusia banyak memanfaatkan listrik untuk banyak hal. Tapi, tahukah kalian, listrik bukan satu-satunya bentuk energi. Ada banyak bentuk energi yang ada di sekitar kita. Semua energi ini bermanfaat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu, apa saja macam-macam bentuk energi itu? Bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Energi memiliki banyak bentuknya. Setiap bentuk energi berbeda-beda kegunaannya. Energi panas. Adanya energi panas membuat manusia bisa menghangatkan tubuhnya, mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan seperti ikan, garam, dan kerupuk. Selain itu, energi panas bisa dipakai untuk memasak. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Energi listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik, contohnya lampu, TV, komputer, radio, dan kulkas. Energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Contoh alat yang menghasilkan energi gerak seperti bor listrik, kipas angin, blender, dan kincir angin. Energi kimia. Energi kimia banyak terdapat pada bahan makanan dan bahan bakar. Contoh energi kimia adalah makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Selain itu, contoh bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, kayu bakar. Energi bumi. Energi bumi adalah energi yang dikeluarkan oleh benda-benda yang mengeluarkan bumi. Tahukah kalian bahwa benda yang berbumi akan menghasilkan getaran? Ketika kita memetik dawai gitar, terlihat bahwa dawai gitar akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Cobalah berbicara sambil memegang bagian tengah leher kalian. Apa yang kalian rasakan di tangan? Bagaimana tubuh kalian menyimpan energi? Tubuh kita bisa mengolah makanan dan minuman menjadi energi kimia. Makanan dan air mengandung nutrisi yang menyimpan energi kimia. Saat kalian makan atau minum, nutrisi yang masuk dicerna oleh tubuh kita. Pengolahan makanan pada tubuh kalian dimulai dari mulut kalian, sehingga kalian harus mengunyahnya dengan baik. Dengan begitu, tubuh kalian mendapatkan energi yang cukup. Energi kimia dari makanan kemudian disimpan dalam tubuh kita. Simpanan energi ini akan membantu untuk bisa bergerak, mengangkat benda, dan bermain. Bahkan, ketika kalian duduk dan membaca buku ini, kalian juga sedang menggunakan energi. Hal yang wajar jika kita merasa lapar sehabis belajar. Sekarang, kalian pasti sudah paham alasan mengapa orang tua dan guru kalian menyarankan kalian untuk selalu makan buah dan sayur. Setelah kita semua tadi melihat tayangan video tentang bentuk-bentuk energi, dan tadi Ibu lihat anak-anak sudah mencatat hal-hal yang penting atau bahkan pertanyaan yang belum dipahami dari tampilan video yang Ibu tayangkan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya tentang video di depan tadi tentang bentuk-bentuk energi, boleh yang ingin bertanya? Oke, Nahda? Bu mau nanya, apa kegiatan sehari-hari yang membutuhkan energi panas? Oke, Nahda bertanya, Ibu, kira-kira kegiatan apa yang membutuhkan energi panas ya pada kehidupan sehari-hari? Begitu, Nahda? Pada kegiatan sehari-hari, energi panas itu dibutuhkan oleh kita. Salah satunya
Ketika anak-anak ibu mencuci pakaian, ya, menjemurnya, kita membutuhkan energi panas untuk mengeringkan pakaian. Begitu, Nahda? Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Aurel. Ibu, kenapa kita harus makan buah dan sayur? Kenapa kita harus makan buah dan sayur? Karena di buah dan sayur itu ada energi kimia yang membuat tubuh kita menjadi kuat, sehat, dan bisa berpikir saat belajar. Maka itulah kenapa kita harus makan buah dan sayur. Ada bentuk energi kimia lain selain makanan, yaitu pada baterai. Baterai itu menyimpan energi kimia. Ada yang pernah lihat tahu baterai? Yaitu baterai itu menyimpan energi kimia. Nah, sekarang ibu minta satu orang anak untuk menjelaskan kembali tadi itu videonya tentang apa, bentuk-bentuk energinya ada apa saja. Silahkan yang mau maju. Ya, silakan Rizal, maju nak. Energi, ya, ada apa saja energi itu Rizal? Energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi gerak, energi kimia, dan energi bunyi. Dan energi bunyi. Ya, silahkan duduk. Balik ke yang tadi. Lampu jika dinyalakan, dia akan mengeluarkan cahaya. Jika dimatikan, dia cahaya akan menghilang. Sekarang kira-kira apa yang terjadi jika cahaya tidak ada di kehidupan manusia? Akan gelap, betul. Jadi energi cahaya itu pasti dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang ibu ingin mengumpulkan kalian menjadi 4 kelompok. Sekarang sudah terbagi menjadi 4 kelompok ya. Di sini ibu namai kelompok 1 ya. Kelompoknya Nahda dan teman-teman, kelompok 1, kelompok 2, kelompoknya Aurel, kelompok 3, kelompoknya Rizal dan teman-teman, kelompok 4, kelompoknya Kaila dan teman-teman. Ibu punya beberapa benda yang menyimpan energi. Yang pertama ada kipas angin. Yang kedua ada peluit. Ini peluit. Yang ketiga ada batu baterai. Dan yang keempat ada senter. Ibu akan memberi masing-masing bentuk energi ini ke per kelompok ya. Kelompok 2, batu baterai dan jam. Kelompok 3, peluit. Kelompok 4, senter. Dan kelompok 1, kipas yang ada di depan sini ya. Silahkan kalian coba benda-benda yang sudah ibu kasih. Jika sudah, kita akan melakukan eksplorasi sederhana. Kalau sudah kalian mencoba benda-benda yang ibu berikan, nanti kalian silahkan isi lembar kerja kelompok. Kelompok 1 nanti boleh maju ya. Untuk mencoba kipasnya boleh dinyalakan, dimatikan. Silahkan berdiskusi. Mencoba bersama. Boleh dinyalakan kipasnya, dicoba. Ada energi apa di kipas, ada energi apa di senter, ada energi apa di baterai, ada energi apa di peluit. Peluitnya boleh dibunyikan, senternya boleh dinyalakan, kipasnya boleh dinyalakan, baterainya boleh dimasukkan ke dalam jam. Silahkan berdiskusi ya, berdiskusi. Kalian memasang Jangan lupa ditulis dulu nama kelompoknya ya nak. kita dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat kalau kita harus Iya, kan nih saat kalian menyalakan kipas, apa yang dihasilkan? Bagaimana bentuk energi tersebut? Ya, ditulis. Bayangkan jika energi tersebut ini tadi tidak ada di kehidupan sehari-hari. Nah,
Nah, apa yang terjadi jika Bergerak. baterainya dimasukkan ke dalam jam? Kenapa tersebut? Apa bisanya karena apa? Yo disebutkan. Yuk berdiskusi. Boleh dinyalakan nih senternya, dipencet. Nih. Awas kena teman. Fluidnya boleh ditiup. Nih, sekarang dibaca. Saat kalian meniup fluid, apa yang dihasilkan? Jawabannya lebih dipanjangkan ya, karena nanti untuk presentasi ya. Energi gerak yang digunakan sehari-hari? Anak-anak pakai apa aja kalau pakai energi gerak tuh kira-kira? Ke sekolah kalian naik apa? Sepeda. Nah, itu bisa kan pakai energi gerak? Berarti kita tulisnya sepeda. Yang lain? Apalagi yang membutuhkan energi gerak dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya energi bunyi digunakan untuk apa saja? Itu kimia. Senternya boleh dinyalakan ya, dicoba. Berapa, Bu? Ya? Kecil. 3 boleh, makin banyak makin baik. Boleh, 5 boleh. Contohnya satu aja, gerak-geriknya sebenarnya. 5 boleh, lebih banyak lebih baik. Boleh. Kita tiga aja. Ayo pilih. Karena tidak ada energi gerak. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Apa yang sudah kalian dapat dari eksplorasi sederhana tadi, yang sudah kalian tulis di kertas tadi, boleh disampaikan ke depan, dijelaskan kepada teman-temannya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 2 maju. Silakan dibaca soalnya dan dibaca hasilnya ya. Yang lain silakan diperhatikan. Duduk sih, Kak. Ya, silakan kelompok 2. Saat Anda mengajukan baterai pada jam dinding, energi apa yang dihasilkan? Bagaimana proses energi tersebut bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Energi gerak ada sepeda, blender, mixer, dan alat pembuat keramik. Sedangkan jika energi tersebut tidak ada di rumah kalian, apa yang akan terjadi pada kehidupan sehari-hari? Jelaskan dengan contoh. Kita tidak bisa berjalan-jalan menggunakan sepeda. Kita tidak bisa memilih atau membuat jus. Kita tidak bisa membuat adonan dan kue jika tidak ada mixer. Kita tidak akan membuat keramik karena tidak ada energi gerak. Terima kasih. Terima kasih, terutama untuk kelompok 2. Tadi kelompok 2 bilang energi gerak jika tidak ada di kehidupan sehari-hari akan sulit ya. Tadi contohnya adalah membuat jus ya dan membuat kue. Semuanya membutuhkan energi gerak. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Sudah paham yang disampaikan oleh kelompok 2? Sekarang boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya silakan kelompok 1. Saat kalian menyalakan kipas, apa yang dihasilkan? Bagaimana bentuk energi tersebut bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Akan mengeluarkan angin.
Energi listrik membantu kita memakai barang elektronik seperti lampu, kipas angin, kulkas, TV, dan mesin cuci. Bayangkan jika energi tersebut tidak ada di rumah kalian, apa yang akan terjadi pada kehidupan sehari-hari? Dijelaskan dengan contoh. Kita tidak akan bisa menggunakan barang elektronik. Contohnya, jika tidak akan bisa menggunakan kulkas, kita tidak akan bisa menggunakan lampu, kita tidak akan bisa menggunakan kipas angin, kita tidak akan bisa menggunakan komputer, kita tidak akan bisa menggunakan mesin cuci, dan kita tidak akan bisa menggunakan proyektor. Oke. Ada lagi? Baik, tadi kelompok 1 mempresentasikan energi listrik. Contoh-contohnya adalah antara lain TV ya, kipas angin, mesin cuci, proyektor gitu tadi ya. Yang terjadi jika tidak ada listrik di kehidupan sehari-hari, maka tadi kelompok 1 menjelaskan mereka tidak bisa menonton TV, tidak bisa mencuci dan merasakan kepanasan ya karena tidak ada listrik ya. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak. Apakah sudah paham semua? Sudah. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali kelompok 1. Baik, tadi adalah hasil diskusi dan presentasi. Tadi kalian sudah mengeksplorasi sederhana tentang bentuk-bentuk energi di sekeliling kita. Kelompok 1 tadi tentang energi listrik. Kelompok 2 tentang energi kimia. Kelompok 3 tentang energi suara dan kelompok 4 tentang energi cahaya. Jadi energi yang disampaikan di kelompok 1 tadi adalah listrik. Mengapa listrik sangat penting di kehidupan sehari-hari? Karena sebagian besar kegiatan kita itu menggunakan energi listrik. Salah satunya mencuci pakaian menggunakan mesin cuci itu menggunakan listrik untuk menyalakan mesin cuci. Lalu ada kipas angin. Jika merasa panas ya suhunya, biasanya manusia akan menyalakan kipas angin atau AC. Yang ketiga adalah proyektor. Ini tadi yang disebutkan teman-teman dari kelompok 1. Proyektor itu untuk belajar ya, untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Lalu di kelompok 2 tadi energi gerak. Energi gerak tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 adalah mixer dan blender. Saat membuat jus, tadi kelompok 2 menjelaskan membutuhkan blender untuk menghaluskan buah. Begitu juga saat membuat kue membutuhkan mixer. Dan salah satunya adalah jam dinding. Jika tidak ada jam dinding, maka kita tidak bisa melihat waktu. Dari kelompok 3 tadi adalah energi suara ya. Energi suara tadi yang sudah dipresentasikan kelompok 3 adalah salah satunya adalah suara manusia ya. Apa yang terjadi jika manusia tidak berbicara? Maka kehidupannya akan menjadi sunyi. Dan yang terakhir adalah kelompok 4 tentang energi cahaya. Yang terjadi jika energi cahaya itu tidak ada akan gelap gulita. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak ibu hebat dalam berdiskusi dan mempresentasikan hasil eksplorasi sederhananya di depan, sehingga teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan bentuk energi yang untuk alat eksplorasinya bisa paham atas penjelasan teman-teman semua. Baik, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk energi itu selalu digunakan oleh manusia. Bentuk-bentuk energi itu tadi antara lain adalah energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi gerak, energi kimia, dan energi bunyi. Baik, itu tadi pembelajaran kita ya. Selanjutnya
Ibu mau tanya, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Tidak kedengaran suaranya. Apakah senang dengan pelajaran hari ini? Apa yang membuat kalian senang dengan pelajaran hari ini? Berkumpul dengan teman, lalu mencoba hal baru ya, dan mendapat pengetahuan baru. Sekarang Ibu akan memberi soal evaluasi. Silahkan diisi. Kalau yang tadi dikerjakan secara berkelompok, sekarang dikerjakan secara individu. Silahkan diisi. Ya, energi yang dihasilkan tuh energi apa? Silahkan ditulis. Nama. Ya, ditulis saja apa yang ada di gambar. Iya, nggak apa-apa, ditulis. Ditulis, ya, bawahnya boleh. Ya, boleh. Baik, jika sudah, boleh dikumpul ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi. Sekarang boleh berdiri semua, kita menyanyikan lagu daerah. Gundul gundul pacul ya. Ayo bernyanyi sama-sama. Gundul gundul pacul cul, gembelengan, dunggi dunggi wakukut, gembelengan, wakul ring pas segani dadu sanatan, wakul ring pas segani dadu sanatan. Gundul pacul cul, gembelengan, dunggi dunggi wakukut, gembelengan, wakul ring pas segani dadu sanatan, wakul ring pas segani dadu sanatan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Telah berakhirlah pembelajaran kita hari ini tentang sumber energi. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, silakan Rizal maju untuk memimpin doa. Silakan Rizal. Duduk sikap siapnya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzirni an ansura nikmatakal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Ya, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizal, silahkan kembali. Baiklah, Ibu tutup pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Sama-sama.